Shalom, selamat pagi penonton channel HKBP Cijantung. Marilah sejenak luangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih penonton channel HKBP Cijantung, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Rabu 26 Februari 2025 ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara penonton channel HKBP Cijantung yang dirahmati Tuhan. Alkisah menurut sebuah cerita atau legenda, ada seorang rabi yang menyambut seorang pelancong yang letih untuk beristirahat dan menompang semalam di rumahnya. Setelah mengetahui bahwa tamunya berusia hampir 100 tahun, rabi itu bertanya tentang keyakinan agamanya. Tamunya menjawab, "Saya seorang ateis." Dengan marah, rabi itu mengusir tamunya dan berkata, "Saya tidak dapat menampung seorang ateis di rumah." Tanpa sepatah kata pun lelaki tua itu berjalan tertatih ke arah kegelapan jalan. Rabi itu sedang membaca kitab suci ketika ia mendengar suara, "Anakku, mengapa engkau mengusir lelaki tua itu? Karena ia seorang ateis dan saya tidak dapat menerimanya bermalam," jawab sang rabi. Lalu suara itu menjawab, "Aku telah menerimanya selama hampir 100 tahun." Lalu rabi itu bergegas keluar membawa lelaki itu kembali dan memperlakukannya dengan ramah. Saudara jemaat Tuhan, jika kita memperlakukan orang yang belum percaya dengan penghinaan, berarti kita tidak melayani Allah. Dia ingin kita mengasihi mereka sebagaimana Dia mengasihi kita. Bahkan Yudas berkata dalam kitab Yudas pasal ayat 21 sampai 23, "Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sampai menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian yang mereka cemarkan oleh keinginan-keinginan dosa." Kita tetap dapat mengasihi orang berdosa walaupun kita membenci dosa mereka. Kemurahan hati Allah yang berkelimpahan terhadap kita merupakan motivasi bagi kita untuk bermurah hati kepada orang lain. Dalam nats renungan kita hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana hidup bersama dengan orang lain. Begitu juga terhadap orang yang memusuhi kita karena Injil. Pertama, mengasihi musuh kita bukan berarti mengasihi dengan secara emosional, melainkan menunjukkan perhatian dan keprihatinan yang tulus terhadap kebaikan dan keselamatan kekal mereka. Karena kita tahu betapa dahsyatnya nasib yang menantikan mereka yang melawan Allah dan umat-Nya. Kita harus mendoakan mereka dan berupaya dengan jalan membalas kejahatan dengan kebaikan untuk membawa mereka kepada Kristus dan iman kepada Injil. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam Roma 12 ayat 21, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau." Amsal 20 ayat 22. Yang kedua, mengasihi musuh kita bukan berarti berpangku tangan sementara pelaku kejahatan terus-menerus melakukan perbuatan jahat mereka. Jika dipandang perlu demi kehormatan Allah, kebaikan atau keamanan orang lain, atau demi kebaikan akhir orang fasik itu, maka tindakan yang keras harus diambil untuk menghentikan kejahatan. Kita boleh bandingkan ketika Yesus mengambil cambuk, mengusir para pedagang, menukar uang, memutarbalikkan meja mereka, dan merusak kandang-kandang hewan yang dibuat di bait suci di Yerusalem
dapat kita baca dalam Markus 11 ayat 15, Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Itulah yang mau Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadilah garam dan terang di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk mengasihi orang yang membenci kami, yang memusuhi kami, dengan menunjukkan itikat baik, mengasihi mereka tetapi membenci dosanya. Dan kiranya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk dapat mengalahkan segala kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kami akhirnya turut serta melakukan dosa karena kelakuan orang yang membenci kami dengan dendam, amarah, dan keinginan untuk membalas setiap kejahatan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya oleh karena kami telah lebih dahulu Tuhan kasihi. Tuhan menyayangi kami sekalipun kami dalam keadaan berdosa. Ya Allah Tuhan, kami hari ini juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap rencana. Hadirlah Engkau di tengah-tengah keluarga mereka, dan Engkau menjadi tamu yang tetap di tengah-tengah keluarganya, bersama-sama dalam setiap rencana dan pekerjaan mereka. Dan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.